Pemirsa, sebelum diperiksa Dewan Pengawas KPK dalam konferensi pers, Firly menegaskan tidak akan mundur dari jabatannya. Lalu apa yang harus dilakukan Dewas terhadap adanya dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Firly? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami mantan Komisi Etik Abdullah Heha Mahua. Selamat sore Pak Abdullah. Pak Abdullah, selamat sore. Mbak. Baik, ya, Pak Abdullah. Sore. Akhirnya hari ini Firly Bahuri diperiksa oleh Dewan Pengawas KPK. Apakah menurut Anda publik masih bisa optimis kepada Dewan Pengawas KPK untuk bisa tegas menetapkan dan objektif terhadap kasus dugaan pemerasan dilakukan oleh Firly Bahuri sebagai Ketua KPK? Memang secara jujur sejak Firly menjadi Ketua KPK dan Dewan Pengawas yang ada, kepercayaan masyarakat kepada Dewan Pengawas termasuk saya pribadi sudah menurun sampai paling bawah karena beberapa kesalahan yang dilakukan oleh pimpinan KPK, pejabat KPK termasuk Firly, tapi masih diberikan keleluasan oleh Dewan Pengawas. Oleh karena itu maka untuk bisa menebus ketidakpercayaan masyarakat kepada Dewan Pengawas, saya berharap bahwa kali ini Dewan Pengawas tegas menunjukkan tentang identitas, apalagi seperti Ketua Dewas, mantan pimpinan KPK Pak Harto Panggabean itu supaya menunjukkan identitasnya sebagai seorang penegak hukum yang pernah puluhan tahun dan beberapa tahun berada di KPK. Sebab apa kali ini untuk kesekian kali Firly melakukan kesalahan baik pidana maupun etik. Pertemuan dengan pejabat publik di tempat umum atau di tempat tertutup tanpa tugas, bukan dalam tugas, itu sudah melanggar kode etik. Jadi di gambar itu sudah jelas, Dewan Pengawas tidak perlu lagi memerlukan data-data dari mana, karena gambar ini saja sudah menunjukkan pelanggaran kode etik. Saya ingat ketika saya menjadi Ketua Komite Etik tahun 2011, salah seorang wakil ketua KPK bertemu dengan seorang anggota DPR Komisi 3 di satu hotel, tanpa tugas, itu kemudian diproses oleh Komite Etik. Dan itu adalah pelanggaran yang harus dilakukan, ditindaki oleh Dewan Pengawas. Yang kedua, pelanggaran yang bersifat pidana, bahwa beliau mempunyai rest house yang seharga 500 juta lebih 1 tahun, itu tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka itu sudah termasuk pidana, karena kalau itu dibayar oleh orang lain, maka itu gratifikasi. Pasal 12B huruf besar Undang-Undang Tindak Korupsi, dalam waktu 30 hari penerimaan hadiah, gratifikasi atau apa saja dari pihak lain dalam kaitan dengan pelaksanaan tugas tidak dilaporkan kepada KPK, maka itu sudah terkategori sebagai pidana. Oleh karena itu maka Dewas bisa merekomendasikan kepada Deputi Penindakan KPK atau instansi lain, kepolisian atau kejaksaan, menangani kasus pidana itu. Kemudian yang ketiga adalah bahwa beliau sudah mangkir berapa kali, dan kali ini kali ketiga, sementara beliau sendiri pernah berjanji untuk datang pada tanggal 8, tapi kemudian tidak datang. Itu juga sudah pelanggaran kode etik yang kesekian kalinya. Menurut pasal 36 Undang-Undang KPK, bahwa semua insan KPK dari pimpinan sampai pegawai paling bawah tidak boleh bertemu langsung maupun tidak langsung dengan tersangka, calon tersangka, saksi, calon saksi, dan keluarganya. Jadi kalau misalnya SYL itu sudah berada dalam pemantauan KPK, meskipun belum tersangka, maka itu sudah terkena pidana pasal 36 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Apalagi misalnya sudah dilakukan proses pemantauan seperti tahun 2011, Saudara Firly sebagai Deputi Penindakan melakukan pertemuan 2 kali dengan seorang gubernur yang sedang dipantau oleh KPK. Maka kemudian dari peristiwa itu dibawa kepada Majelis Kode Etik KPK dan kemudian dijatuhi hukuman bersalah oleh Komite Etik waktu itu. Jadi belum Dewas, masih Komite Etik, karena waktu itu masih Undang-Undang KPK yang lama. Dan kemudian diberhentikan dari KPK, tapi sebelum SK pemberhentian diterbitkan oleh pimpinan,
maka instansi Polri menarik beliau dan menjadikan beliau Kapolda di Sumatera Selatan. Baik. Pak Dan Abdullah, ketika artinya dengan beliau rentetan kemudian fakta yang tadi Pak Abdullah sampaikan, tidak sulit bagi Dewan Pengawas KPK untuk membuktikan apa-apa saja pelanggaran etik yang sudah dilakukan oleh Firly Bahuri begitu ya? ya, betul. Jadi harus para pemirsa, pendengar, masyarakat harus tahu bahwa beda antara etika dengan hukum. Kalau hukum itu bicara benar dan salah, jadi soal tuduhan, pemerasan atau misalnya gratifikasi itu bisa diproses. Tapi kalau etika bukan benar dan salah, tapi pantas tidak pantas. Nah, pantas tidak pantas itu ketika kode etik KPK melarang seorang pegawai KPK bertemu langsung ataupun tidak langsung dalam hal bukan tugas, itu sudah melanggar kode etik. Jadi gambar ini sudah menunjukkan bahwa sudah melanggar kode etik. Sehingga Dewas tidak perlu lagi repot-repot kemudian langsung menetapkan saya bersalah. Kalau hari ini Dewas menetapkan bersalah, maka kemudian sudah harus diberhentikan. Kenapa? Karena sudah kali ketiga Firly melakukan kesalahan pelanggaran kode etik. Persoalannya lah Undang-Undang KPK menetapkan bahwa yang berwenang untuk memberhentikan pimpinan KPK adalah Presiden. Oleh karena itu maka Dewan Pengawas langsung memberikan surat pengantar rekomendasi hasil pemeriksaan Dewas kepada Presiden, dan Presiden segera menerbitkan SK atau Kepres pemberhentian Firly. Jadi kalau Firly mengatakan kalau bahwa begitu, dia Pak tidak Abdullah, mau apakah dari hasil pemeriksaan hari ini menurut Anda sampai pada titik memberikan surat rekomendasi yang tadi Anda katakan kepada Presiden Jokowi untuk Firly bisa mundur dari jabatannya? Sudah seharusnya, karena ini sudah kali ketiga membuat kesalahan, dan kemudian untuk kasus yang terakhir ini sudah 3 kali pemanggilan dan itu dia tidak datang, bahkan dia sendiri yang berjanji tanggal 8 tidak datang. Itu sudah pelanggaran lagi kode etik seperti itu. Sehingga dengan begitu tapi bagaimana maka kalau ketika tidak, ada Pak Abdullah? rekomendasi dari Bagaimana kalau hal tersebut tidak dilakukan oleh Dewan Pengawas KPK? Hanya sanksi administratif atau teguran saja misalnya? Maka kemudian sama sekali Dewan Pengawas hilang wibawanya, hilang harga dirinya, dan kemudian masyarakat mengatakan kalau begitu Dewan Pengawas diganti saja oleh Presiden, sehingga kemudian Dewan Pengawas yang baru itu bisa betul-betul melaksanakan tugasnya. Jadi oleh karena itu maka kalau ada rekomendasi Dewan Pengawas, Presiden tidak minta Firly mengundurkan diri, tapi Presiden menerbitkan SK pemberhentian dengan tidak hormat kepada Ketua KPK. Itu ketentuannya di dalam Undang-Undang KPK seperti itu, Mbak. Oke, pemberhentian dari jabatannya begitu ya. Baik Pak Abdullah, dalam konferensi pers, Firly ini mengaku tidak pernah melakukan pemerasan terhadap mantan-mentan Syahrul Yassin Limpo. Artinya ia melakukan pembelaan diri begitu ya. Padahal dalam pemeriksaan hingga penggeledahan sudah berulang kali dilakukan oleh pihak kepolisian. Sampai Firly juga mengatakan tidak akan mundur dari jabatannya. Apa tanggapan Anda soal pernyataan Firly ini? Kalau itu kan proses hukum nanti. Setiap orang termasuk tersangka sekalipun di pengadilan punya kewenangan untuk membantah atau tidak mengakui. Itu sah-sah saja. Tapi penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim mempunyai otoritas untuk menetapkan seorang tersangka atau terdakwa itu bersalah atau tidak. Karena itu saya menyarankan kepada teman-teman di KPK, kalau misalnya dia membantah soal pemerasan itu berliku-liku nanti, tapi nanti di pengadilan diproses. Tapi yang sudah fakta yang tidak bisa dibantah, bahwa rest house yang dibayar 560 juta 1 bulan itu sudah fakta, itu sudah gratifikasi, jadi sudah diproses berdasarkan pasal 12B huruf besar Undang Tindak Pidana Korupsi, itu sudah pidana. Sehingga begitu ketika diproses dengan gratifikasi, maka kemudian dalam pengadilan akan bisa dibongkar soal kasus apakah money laundering, apakah pemerasan, itu bisa diproses. Tapi yang konkret fakta tidak bisa dibantah itu adalah bahwa dia sudah tidak melaporkan 560 juta dalam LHKPN. Kalau dia mengatakan bahwa dia sendiri bayar, tapi dia tidak laporkan LHKPN, itu sudah pembohongan dan penipuan. Nah, itu juga pidana seperti itu. Sehingga dengan begitu maka terserah nanti masuk kategori korupsi KPK atau pidana umum Polda Jaya saja, Polda Metro yang menanganinya seperti itu. Begitu, Mbak. Baik. Kita nantikan bersama ketegasan dari Dewas KPK untuk mengembalikan marwah KPK yang sudah tercoreng karena adanya pelanggaran etik di dalamnya. Terima kasih ini Pak Abdullah kesempatan terakhir buat Dewas untuk mengembalikan marwah
dewas Ya. dan marwah KPK itu sendiri sekalian. Baik, Ya, kita Mbak. nantikan bersama Pak Abdullah hasil dari Baik. pemeriksaan Dewas KPK terhadap Firly Bahuri. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro hari Baik. ini. Selamat sore. Ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.